Binsar Panjaitan tinjau hilirisasi rumput laut di Teluk Ekas, Kabupaten Lombok Timur. Operasi pasar murah beras di kantor wilayah Bulog NTB diwarnai protes warga. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Dari informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Ariasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Lombok Timur, pemirsa. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tinjau hilirisasi rumput laut di Teluk Ekas, Kabupaten Lombok Timur. Menko Luhut berjanji akan kawal keberlanjutan hilirisasi rumput laut dan menargetkan 1,5 juta hektar atau 10% dari laut Indonesia untuk budidaya rumput laut. Kedatangan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disambut antusias para nelayan dan pembudidaya rumput laut di Desa Ekas, Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Luhut didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono melihat langsung proses budidaya rumput laut seluas 100 hektar di Teluk Ekas. Pada kesempatan itu, Menko Luhut berjanji akan mengawal proses hilirisasi rumput laut dan menargetkan 1,5 juta hektar lahan atau 10% dari 12 hektar luas laut Indonesia untuk kebutuhan budidaya rumput laut. Proyek strategis nasional diyakini menyerap banyak lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, dan bermanfaat dalam pengembangan ekonomi hijau. Bukan hanya ngomong, artinya kerja di mana saja akan langsung dampaknya. Karena mereka akan menjadi bagian dari, karena seperti saya sampaikan, 100 hektar itu 100 orang kerja. Yang langsung, sekarang kan bisa dilihat, bukan mau coba-coba sudah jalan. Jadi karena itu kami percaya bahwa ini bisa segera dimulai. Menko Marves mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri BUMN agar mengucurkan kredit senilai 100 juta dolar ke para pelaku UMKM untuk mendukung keberlanjutan hilirisasi rumput laut di Indonesia. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, operasi pasar murah beras di kantor wilayah Bulog NTB diwarnai protes warga karena tidak mendapatkan jatah memberi beras murah. Ratusan warga Kota Mataram pun rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan beras murah yang dijual di operasi pasar murah di kantor wilayah Bulog NTB. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras SPHP Bulog yang dijual seharga Rp52.000 per 5 kg. Karena banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan melakukan aksi protes lantaran tidak mendapat jatah membeli beras SPHP, bahkan sempat terjadi adu mulut antara warga dan pegawai Bulog. Dapat berasnya? Lu masih nunggu berarti. Berapa sekilo di sini per kilo? Berarti beli berapa kilo? Tapi belum dapat berasnya. Udah ikut antri juga tadi? Iya, udah lama. Ikut antri? Iya, ikut antri. Karena kan banyak minat jadi harus antri. Ada yang ada kebagian juga beras? Iya, karena stok yang mau pulang kan terbatas. Banyak juga peminatnya beras? Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Dalam operasi pasar ini, Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton beras yang habis hanya dalam waktu 2 jam. Dan agar tidak terjadi overbuying, pihak Bulog memberikan jatah hanya 10 kg per orang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Tim gabungan PMK Lombok Barat temukan peredaran beras pemerintah atau SPHP sebelum merata, bahkan para agen yang menjual harga beras SPHP tersebut di atas harga eceran tertinggi. Tim gabungan Pemda Lombok Barat turun sidak memantau harga sejumlah bahan pokok, terutama beras yang terus melambung tinggi mencapai Rp17.500 per kilogram.
Meski demikian, pasokan Bapok di tingkat distributor masih aman. Peredaran beras pemerintah atau stabilisasi dan pasokan harga pangan atau SPHP ditemukan belum merata dibeli oleh warga. Belum merata ketersediaan beras SPHP yang dikeluarkan Bulog ke distributor ini akan segera dievaluasi pemerintah. Menindaklanjuti dari temuan saat sidak, tim usai dari sidak akan melakukan rapat internal dengan mengundang langsung pihak Bulog untuk mendapatkan informasi terkait distribusi beras pemerintah yang dijual dengan harga 10 ribuan per kilogram. Kepala Disperindak Lombok Barat Maksum, tim Pemkab turun sidak harga ke pasar-pasar, distributor, dan agen untuk mengecek ketersediaan stok serta perkembangan harga yang dikeluhkan warga. Pengecekan harga beras ini untuk memastikan para agen menjual beras sesuai dengan standarisasi harga Rp10.200. Menurut Dinas Perdagangan Lombok Barat, penjualan beras SPHP ini butuh pengawasan dari Bulog bersama OPD. Tujuannya sidak ini adalah mengontrol beras rakyat, beras Bulog atau dalam istilah beras SPHP itu kan. Nah, beras ini tentu sudah ada standarisasi yang tidak boleh kemudian para agen menaikkan harga, sudah ditentukan di situ. Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan beras ini dibeli merata oleh warga, terutama warga tak mampu. Kemudian mengantisipasi beras SPHP ini dijual tak sesuai standar. Selain itu, mencegah pihak penjual atau agen mengoplos atau mencampur beras SPHP dengan beras lain yang kualitasnya kurang bagus. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang akan bahwa secara normal betul-betul berada di apa di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari
hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Masih bersama kami pemirsa, alat bukti dugaan kecurangan 79 TPS di Sekotong Lombok Barat diserahkan Gerindra NTB ke Bawaslu Lombok Barat untuk melengkapi laporan yang telah dilayangkan sebelumnya. DPD Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menyerahkan alat bukti dugaan kecurangan pemilu di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Berkas bukti dugaan kecurangan diserahkan oleh DPD Partai Gerindra diwakili Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Gerindra NTB dan Tim Pemantau Pemilu DPP Gerindra. DPD Gerindra NTB membawa bukti dugaan pelanggaran pemilu menggunakan kardus berwarna coklat. Adapun bukti dugaan kecurangan pemilu tersebut berisi dugaan pelanggaran pada 79 tempat pemungutan suara atau TPS dari 227 TPS di Kecamatan Sekotong yang terdiri atas 225 TPS dan 2 TPS khusus. Sudirsa Sujanto mengaku penyerahan bukti dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari gerakan yang dibangun 6 partai politik yakni Gerindra, PKB, PAN, PKS, P3, dan Demokrat saat mendatangi Mapolda NTB. Sudirsa menguraikan sejumlah siasat terjadinya dugaan kecurangan pemilu di Sekotong, Lombok Barat pada saat operator atau tim tabulasi melakukan pengecekan suara pada aplikasi Sirekap, terdapat ketidaksesuaian hasil suara antara pleno PPK dan penghitungan di TPS. Kami mewakili Partai Gerindra melaporkan terkait dengan adanya indikasi kecurangan pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024 ini di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jadi kita merasa sangat dirugikan. Ada 2 poin di sini. Satu, adanya kehilangan suara Partai Gerindra sekitar 573 yang hilang di TPS yang ada di wilayah Kecamatan Sekotong Yang kedua, adanya penggelembungan suara yang sangat luar biasa yang terjadi yang dilakukan oleh partai PPK. Yang dilakukan oleh PPK panitia yang ada di Kecamatan Sekotong. Dari hasil penyandingan data pada C-hasil oleh operator Sirekap Partai Gerindra, terdapat kehilangan suara caleg dan Partai Gerindra sebanyak 573 dan ada penambahan suara di partai lain sekitar 5.203 dan hilangnya suara dari partai lain. Pihaknya berpandangan tindakan ini melanggar prinsip demokrasi dan integritas pemilihan umum. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pemilu tahun 2024. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. KPU Sumbawa tunda rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara karena terkendala jaringan internet. Tapi kita ikuti saja.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menunda rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sumbawa. Penundaan rekapitulasi penghitungan suara ini karena terkendala sinyal internet yang menyebabkan terlambatnya rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa terinput di Sirekap. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbawa Muhammad Ali mengatakan beberapa kendala yang menyebabkan rapat pleno ditunda yaitu 2 kecamatan belum selesai menginput data di Sirekap, yaitu Kecamatan Batulante dan Kecamatan Orong Telu. Penundaan rekapitulasi tersebut juga permintaan dari semua saksi partai politik dan capres serta saksi DPD. Ketika pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, mereka offline ya, karena tidak ada sinyal internet. Sehingga dari hasil rekapitulasi kecamatan yang offline itu baru ditransfer data tersebut dari hasil rekapitulasi kecamatan ke Sirekap web secara online. Nah, dari proses Sirekap web secara online inilah kami melakukan skor dan sampai menunda sampai dengan besok pagi pukul 8.30. KPU Kabupaten Sumbawa akan membuat surat perubahan jadwal rekapitulasi sebab ada 24 kecamatan yang harus direkap. Penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara ini sempat diprotes perwakilan saksi dari partai politik. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Karnaval budaya Bau Nyale di Pantai Kuta Mandalika menampilkan 1.000 putri Mandalika. Sementara itu dipilihnya Mandalika sebagai event tahunan ini untuk menarik wisatawan datang berkunjung. Ribuan putra-putri dari masing-masing kecamatan di Lombok Tengah ikut ambil bagian di Karnaval budaya Bau Nyale di Kuta Mandalika. Seperti tahun sebelumnya, Karnaval budaya Putri Mandalika ini dikemas sederhana, namun tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menjelaskan festival Bau Nyale tahun ini dipusatkan di Mandalika dengan alasan untuk menunjukkan budaya kearifan lokal dan harapan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Di samping itu, festival ini juga sebagai tanda untuk berlangsungnya waktu Bau Nyale yang disepakati dalam Sangkep Warige beberapa waktu lalu. Kita tentu mencoba ya untuk melihat dari dekat kondisi keadaan wisatawan karena mereka adalah penonton yang bisa mendatangkan hasil. Ekonomi juga bergerak dan mereka nginep di tempat ini, orang-orang berdagang. Asongan dan lain sebagainya juga bisa laku dan sebagainya. Ini kan dampak dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Sementara itu sejumlah masyarakat kini telah mulai turun laut untuk menangkap nyale dan nyale juga telah terlihat muncul di permukaan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan share kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Ini banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
menyoroti kecurangan, Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. menyuarakan keadilan, netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. laporan mendalam dan eksklusif, Kawal langsung menerima 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. سلام عليك يا عديم الجاد والكرم. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata Desa Mereje Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah berbentuk terasering menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagi Anda yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Suhil, Kabupaten Lombok Timur. Di atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya.
Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Aryasi mewakili kebertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.